Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kita akan segera memulai kegiatan kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang kepada para hadirin yang sudah bergabung bersama dengan kami di hari Selasa yang cerah ini. Selamat datang dalam webinar bersama untuk anak dalam rangka ulang tahun ke-50 SOS Children Villages di Indonesia. SOS Children Village sendiri merupakan organisasi yang berfokus pada pengasuhan alternatif berbasis keluarga dan penguatan keluarga rentan yang memiliki komitmen untuk aktif menyuarakan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia. Nah, selama 50 tahun berdiri di Indonesia, SOS Children's Villages memastikan anak-anak yang dibesarkan dalam pengasuhan berkualitas, sehingga anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik dan peningkatan kapasitas yang mereka butuhkan. Total terdapat 1.100 anak yang kehilangan pengasuhan orang tua dibesarkan dan 6.200 anak dalam keluarga rentan didampingi oleh SOS Children Villages di Indonesia. Dalam upaya merespon dampak pandemi yang menyebabkan 407 orang anak di Semarang kehilangan orang tua, pada tahun ini SOS Children Villages di Indonesia berkolaborasi bersama bantu.id untuk memastikan pemenuhan hak dasar anak-anak ini terpenuhi, khususnya hak atas pengasuhan berkualitas, kesehatan, dan juga pendidikan. Sebelum kita membahas kampanye bersama untuk anak lebih jauh, izinkan saya ingin menyapa para donatur yang sudah bergabung pada siang hari ini, kemudian kepada para sponsor anak, para sahabat-sahabat, dan keluarga besar SOS. Juga tentunya untuk rekan-rekan media yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, selamat datang dan juga selamat bergabung. Selain itu, saya juga ingin menyapa Pak Handri, selaku founder dari bantu.id yang mendukung penuh kampanye bersama untuk anak sehingga kampanye ini bisa berjalan dengan lancar. Perkenalkan Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, saya Dorothea Ayu atau yang biasa dipanggil Tea dan akan memandu jalannya webinar bersama untuk anak pada siang hari ini hingga selesai nanti. Sebelum kita memulai acara hari ini dan nanti saya juga akan memperkenalkan narasumber-narasumber luar biasa yang akan berbagi inspirasi pada webinar kita pada hari ini, izinkan saya juga untuk memperkenalkan SOS Children Villages Indonesia melalui sebuah video yang akan kita saksikan bersama-sama berikut ini. Wow, Bapak Ibu, luar biasa sekali bagaimana komitmen SOS Children Villages Indonesia terus membantu untuk pemenuhan hak-hak anak yang ada di Indonesia. Hadirin, tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan video tentang SOS Children Villages Indonesia dan rasanya tidak lengkap kalau kita pada siang hari ini tidak membuka webinar ini dengan sambutan dari Bapak Kosmasmi Patria Banteng selaku Deputy National Director SOS Children Villages. Bapak, untuk waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Mbak Dorothea. Selamat pagi semuanya. Apakah suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Oh ya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Mbak Dorothea. Terima kasih juga kepada semua yang hadir pada webinar pada pagi hari ini. Selamat pagi kepada Ibu Amira, Ibu Monika Ratuliu, Bapak Tatang Kurnia, Bapak Ardik, dan Bapak Agung selaku narasumber pada webinar pagi hari ini. Ya, tadi melihat video profil SOS, saya ingin menekankan bahwa SOS Children Village sangat meyakini bahwa keluarga adalah komunitas terkecil, namun paling utama bagi anak untuk dapat senantiasa mengekspresikan dirinya. Mengekspresikan artinya anak bisa menunjukkan apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, dan apa yang ingin dilakukan gitu. Dalam keluarga, anak tidak perlu merasa takut. Anak tidak perlu merasa jaim. Mereka merasa nyaman. Toh ini gitu. Mereka nggak perlu malu, mereka nggak perlu khawatir, bahkan sungkan, hanya untuk mengatakan saya lapar, saya sedih, atau bahkan saya ingin nonton pesulap merah di YouTube. Gitu. Nah, kebebasan
inilah yang kemudian mengantarkan anak kita untuk dapat melakukan eksplorasi dengan menjadi demam, berinteraksi secara sosial dan lain sebagainya. Nah, sayangnya ini saya mengambil data dari kementerian ya. Jadi bahwa September 2021 Kementerian Sosial mengklaim bahwa sekitar hampir 38.000 anak Indonesia menjadi yatim piatu akibat COVID. Menjadi yatim piatu artinya ada perubahan signifikan dalam keluarganya. Yang artinya hampir 38.000 anak punya potensi kesulitan mengekspresikan dirinya. Rasa nyaman menjadi hilang, rasa sungkan muncul, rasa takut mendominasi karena tidak bisa mengekspresikan dirinya, simptom-simptom psikologis mulai turut menyertai, mereka menjadi gelisah, cemas, tidak ekspresif, dan yang jelas akan sangat menghambat perkembangan mereka. Nah, di konteks inilah kita semua hadir. SOS Children Village betul punya komitmen untuk memastikan setiap anak mendapatkan kasih sayang dalam keluarga, rasa aman dan dihargai. Bahkan di situasi paling sulit sekalipun. Contohnya bencana dan pandemi yang menjadi challenge gitu. Namun, kami tidak bisa sendiri. Kami sangat butuh banyak sahabat yang kiranya bisa bersama untuk anak. Bersama untuk anak kita dukung keluarga dan anak bangkit dari pandemi. Bersama untuk anak kita kembalikan mereka untuk bisa berekspresi. Terima kasih sekali kepada Ibu Amira, Ibu Mona Ratuliu, Bapak Tatang Kurnia, Bapak Ardik, dan Bapak Agung Budiono yang pada webinar kali ini akan men-sharingkan pengalaman mereka dari perspektif yang cukup kaya dan beragam dalam merespon situasi anak yang terdampak pandemi. Saya sangat yakin bahwa apa yang akan di-sharingkan akan berkontribusi dalam kampanye kita bersama untuk anak, akan merangkul lebih banyak lagi sahabat, akan lebih menginspirasi orang-orang, dan menjadi bagian dari bersama untuk anak. Akhir kata, good luck untuk webinar kita kali ini. Bersama untuk anak, kita kembalikan ekspresi mereka. Selamat siang, saya kembalikan kepada Mbak Dorothea. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Banteng atas Sama-sama Mbak sambutannya. Dorothea. Ini menjadi satu pengingat juga bahwa ini tidak bisa dilakukan sendiri, kita harus bersama-sama juga untuk anak, untuk mengembalikan mereka berekspresi, untuk juga bisa mendukung pertumbuhan mereka bersama-sama, agar mereka juga bisa bangkit dari dampak pandemi yang tentunya ini memberikan dampak yang begitu besar bagi mereka, termasuk untuk mereka yang kehilangan orang tua. Baik, Bapak Ibu sekalian, saatnya juga saya akan memperkenalkan narasumber yang luar biasa. Tadi mungkin sudah sedikit banyak juga disebutkan oleh Pak Banteng, siapa saja yang akan hadir untuk berbagi pengalamannya, berbagi juga insight-nya pada kita semua pada siang hari ini. Pertama-tama ada Bapak Tatang Kurnia, selaku Family Strengthening Program Director. Selamat siang Pak Tatang, apa kabar? Halo Pak Tatang. Baik, tadi Pak Tatang sudah hadir bersama di ruang virtual kita, mungkin nanti akan kembali kita akan berbincang dengan Pak Tatang. Berikutnya juga ada Bapak Ardik Setiawan selaku Village Director SOS Children Village Semarang. Selamat siang Pak Ardik, apa kabar Pak? Sehat? Selamat siang Mbak Tia, sehat, baik, kabar baik di Semarang. Puji syukur kalau dalam keadaan baik. Kemudian juga narasumber yang berikutnya ada Mbak Amira Pratiwi, selaku Child Safeguarding Coordinator SOS Children's Villages. Selamat siang Mbak Amira, apa kabar? Selamat siang Mbak Dorothea, sehat, baik. Semoga Mbak Dorothea juga sehat ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Amira.
Dan tidak ketinggalan, kita juga kehadiran dua narasumber spesial pada hari ini yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Ada Bapak Agung Budiono, beliau adalah seorang filantropis yang juga aktif sebagai tim penasehat di beberapa perusahaan keuangan dan organisasi sosial. Dan selama hampir 1 tahun ini, Pak Agung melakukan fundraising demi anak-anak yang kehilangan orang tua karena COVID-19 khususnya di Semarang. Halo Pak Agung, kita bertemu lagi. Sehat Pak? Puji Tuhan, sehat. Apa kabar Mbak Tia? Kabar baik Pak, senang sekali melihat Pak Agung dalam keadaan sehat. Nanti kita akan ngobrol dengan Pak Agung juga. And last but not least, ada Mbak Mona Ratuliu. Rasanya ini sudah banyak yang kenal dengan Mbak Mona. Bukan kenal, mungkin tahu ya. Tahu Mbak Mona dari televisi, dia adalah public figure cantik tanah air yang juga seorang pelaku kinship care. Selamat siang Mbak Mona, senang sekali boleh hadir di siang sini. Mbak Tia, semoga sehat. Selamat siang juga semua yang hadir di sini. Senang bisa bertemu. Baik. Nanti kita juga akan ngobrol dengan Mbak Mona. Nah, sebelum kita akan memulai diskusi kita pada siang hari ini demi kelancaran acara, saya boleh memohon kepada rekan-rekan yang sudah hadir di ruang virtual kita untuk bisa menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Dan bagi rekan-rekan media yang sudah hadir di ruang virtual kita, apabila nanti rekan-rekan media memiliki pertanyaan, boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan nanti akan kami bacakan di sesi Q&A dan akan dijawab oleh narasumber-narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan memulai sesi webinar kita pada siang hari ini. Kita akan berdiskusi lebih banyak terkait bagaimana SOS Children Villages di Indonesia terus mendukung keluarga serta pemenuhan hak-hak anak di Indonesia, serta membantu mereka bangkit bersama-sama dari dampak pandemi yang begitu luar biasa. Saya akan memulai diskusi pada siang hari ini ke Bapak Agung terlebih dahulu. Pak Agung, ya Pak, masih dalam misi kebaikan yang sama, yaitu campaign bersama untuk anak. Pak Agung, seperti yang kita tahu, telah berkontribusi banyak untuk menyebarkan semangat supaya membantu anak-anak yang telah kehilangan pengasuhan akibat pandemi. Nah, bagaimana kemudian pendapat Pak Agung terkait campaign bersama untuk anak yang telah dilakukan bersama dengan SOS Children Villages Indonesia, Pak? Oke, terima kasih Mbak Tia atas pembukaannya dan juga pertanyaannya. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa para pembicara di sini, Mas Patria, Pak Tatang, Mbak Mona, Mas Ardik yang di Semarang yang saya sering engage, dan juga Ibu Amira, dan juga Mas Manda yang ada di sini. Selamat siang semuanya. Salam sehat semuanya. Kalau kita bicara COVID 2 tahun yang lalu dan saat ini, mungkin situasinya sangat berbeda. Saya rasakan kalau saya bicara saya sekarang adalah salah satu korban COVID, kayaknya udah basi ceritanya. Tapi kalau kita bicara 2 tahun yang lalu, persis sebenarnya tahun ini, bulan ini, hari ini adalah tahun di mana saya 2 tahun keluar dari rumah sakit karena serious COVID 2020. Yang saya mungkin sempat sharing ke tim SOS, dan juga ayah saya yang mempunyai komorbid 4, pada waktu itu dirawat 3 minggu, tahun 2020, dan karena kehendak Tuhan dan mujizat, beliau bisa sembuh di usia 80 tahun, dan kembali di rumah dengan sehat. Demikian juga dengan saya, yang saya rasakan saat ini adalah side effect-nya masih ada, tapi lebih berhubungan dengan penciuman ya. Tapi dari hal yang lain, puji Tuhan saya lebih baik. Hal ini yang membuat saya sebagai orang alumni yang pernah tinggal di Semarang, terpanggil, kebetulan ada teman di sana yang memberitahukan bahwa ada sekitar 600 anak pada waktu itu terdampak COVID, orang tua yang meninggal, dan Semarang pada waktu itu tahun 2020, zonanya zona hitam, bukan merah. 600 anak tanpa orang tua, kehilangan, dan saya terpanggil apa yang bisa saya lakukan walaupun bukan apa-apa, hanya sebutir beras yang menambah di salah satu timbangan yang besar. Tapi paling enggak saya terpanggil, saya menggandeng SOS untuk yang mempunyai specialty foster care, anak-anak, untuk bagaimana kita mampu memberikan impact yang positif terhadap anak-anak. Selama 2 tahun ini perjalanan yang cukup menyenangkan
saya bisa bekerja sama dengan SOS Children Village, khususnya dengan endless support dari Mas Ardik di Semarang yang berkomunikasi dengan pihak pemerintah juga Semarang, Mas Manda yang telah membantu saya dalam hal proses fundraising ini, dan tim semua SOS Children Village yang pada akhirnya kita bisa sedikit membantu beberapa anak di Semarang yang mengalami situasi cukup serius, ya. Walaupun pesan dari teman-teman kalau ada lebih banyak yang bisa dibantu akan lebih baik. Tapi menurut saya apa yang dilakukan SOS Children Village, tim bersama saya dan yang lainnya adalah suatu tembusan pertama, ya, khusus untuk di Semarang kita hadir untuk membantu anak-anak yang kehilangan orang tua karena COVID. Gitu. Jadi saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim SOS. Hari ini adalah hari bertepatan 2 tahun saya keluar dari rumah sakit, dan saya tidak akan lupa. Dan hari ini juga hari di mana saya ingin meneruskan usaha kita semuanya untuk membantu anak yang jumlahnya lebih besar nantinya. Dan jangan sampai anak-anak ini tidak mendapatkan support yang layak lagi. Mungkin sebagai bagian ini saya ingin mengutarakan juga, COVID sudah hampir selesai, tapi situasi anak-anak ini belum selesai. Untuk terus mendapatkan support, dan mereka kalau terlahir harus memilih bahwa saya ini tidak mau lahir begini, ya siapa yang mau, ya. Tapi kita hanya bisa meringankan beban mereka karena kita semua terlahir mempunyai nurani untuk membantu dan meringankan beban. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Kemudian apa harapan dari Pak Agung sendiri terhadap anak-anak yang menjadi penerima manfaat campaign bersama untuk anak ini, Pak? Oke, saya sudah sering mendapatkan update dari tim Mas Ardik, Mas Manda dari Semarang dengan apa yang sudah mereka lakukan. Memang betul, pertama mereka harus mendapatkan support psikologis karena kehilangan orang tua, siapapun anak-anak itu akan berdampak dan mereka sudah melakukan itu. Harapan saya selanjutnya untuk SOS Children Village, mungkin ke depannya tidak hanya di Semarang, tapi di kota-kota yang lain saya yakin sudah dilakukan juga. Tapi saya mengajak para hadirin di sini sebagai inisiator juga, ya, walaupun COVID dengar semakin berkurang dari sisi headline news, tapi impact anak-anak tersebut masih membutuhkan banyak support dan uluran tangan inisiatif dari teman-teman semuanya di sini. Dan yang kedua, saya ingin mengharapkan setelah ini nanti berjalan dari sisi supporting psikologis dan yang lain, saya kira program selanjutnya yang saya ingin bicarakan dengan pihak SOS Children Village, apalagi selain menambah jumlah anak yang akan disupport, apakah ada program yang berkaitan dengan yang lain, segmen yang lain, sektor yang lain, supaya kita bisa membuat satu ekosistem yang lebih besar, khusus specialized dalam anak-anak korban COVID, tidak hanya di Semarang, tapi juga di kota yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Agung. Tadi juga Pak Agung sudah menyampaikan bahwa pandemi mungkin terlihat hampir usai, tapi situasi yang dihadapi anak-anak ini belum selesai. Untuk itu perlu sekali dukungan bantuan kita semua bagi anak-anak yang kehilangan orang tua, karena dengan bersama-sama maka akan membantu mereka untuk bisa bertumbuh dengan baik dan memiliki layaknya keluarga sekalipun mereka memang sudah kehilangan orang tua. Nah, hadirin, selanjutnya kita juga akan membahas, tadi sudah sedikit dibahas oleh Pak Agung, bagaimana pandemi ini kemudian memberikan dampak secara psikologis kepada banyak anak-anak, termasuk juga keluarga di SOS Children Villages Indonesia. Kita akan berbincang menuju ke Mbak Amira. Mbak Amira, ya Mbak, permasalahan kesehatan mental akibat pandemi COVID-19 seperti kecemasan, kemudian juga trauma, hingga depresi ini menjadi isu yang tidak bisa kita hindari. Nah, sebagai seorang psikolog, Mbak Amira, bagaimana kemudian Mbak Amira melihat seberapa besar dampak psikologi yang dirasakan oleh keluarga di SOS Children Villages?
Oke, sebetulnya sih secara umum nggak terlalu jauh beda dengan keluarga pada umumnya gitu ya, yang dirasakan kecemasan tentu saja gitu ya, ketakutan, terutama sama seperti yang tadi Pak Agung bilang gitu, lebih terasa tentunya di awal 2020, 2021 ketika pandemi ini masih jadi apa ya, masih jadi ketakutan utama gitu ya, terutama untuk ibu-ibu. Oke, anak-anak sekolahnya gimana gitu ya. Kemudian ada shared anxiety juga gitu. Sebetulnya itu kan sesuatu yang common, tapi terutama di SOS karena di setiap lokasi, di setiap village kita ada di lingkungan yang dekat gitu ya, berdekatan, bertetangga. Jadinya shared anxiety itu lebih mudah dirasakan, lebih banyak dirasakan, suasananya juga lebih kuat gitu ya. Tapi saya melihat keluarga SOS ini ya, baik dari ibu, anak-anak, adalah keluarga yang resilient gitu. Jadi memang ketika awal-awal sangat terdampak, tapi cukup cepat juga untuk bangkit gitu. Terutama kalau kita bicara ibu-ibu SOS gitu ya, mereka punya energi yang luar biasa sehingga oke, anak sekolah di rumah oke, apa yang bisa kita lakukan gitu. Jadi cepat gitu. Itu sih Mbak Tia. Baik, berarti tidak jauh berbeda dengan keluarga-keluarga lainnya, ada kecemasan, kekhawatiran, karena memang keluarga SOS ini tinggalnya berdekatan, sehingga kecemasan dan kekhawatiran ini bisa lebih mudah dirasakan. Nah Mbak, di saat sebagian besar keluarga Indonesia bangkit dari pandemi, mungkin tidak semua keluarga bisa dengan mudah bangkit. Ada banyak faktor kemudian yang menyulitkan keluarga-keluarga ini lepas dari pukulan pandemi, salah satunya adalah faktor psikologis. Nah, apa saja sih Mbak upaya yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk menguatkan keluarga SOS Children Villages agar tetap tangguh pasca pandemi? Oke. Banyak yang bisa dilakukan gitu ya, kita bisa lihat dari berbagai sisi. Ketika kita membicarakan ketangguhan atau bangkit gitu ya, tadi resilient kan adalah bagaimana bukan tahan dari distress gitu ya, tahan dari tantangan atau situasi sulit, tapi bagaimana ketika seseorang dihadapkan dengan tantangan atau situasi sulit bisa bounce back dengan cepat gitu. Nah, seseorang dikatakan berfungsi dengan baik secara psikologis, salah satu indikatornya adalah ketika dia bisa menemukan potensi diri terbaiknya, ya, satu menemukan, kedua menunjukkan potensi diri terbaik, kemudian menunjukkan keberfungsian dari sisi sosial, dari sisi pekerjaan, kalau anak-anak mungkin dari sisi akademis gitu ya. Jadi apa yang bisa dibantu bisa dilihat lagi ke keluarga masing-masing gitu, atau ke anak masing-masing kebutuhannya apa. Oke, ada keluarga yang misalnya anak-anaknya jagonya di olahraga, maka itu yang kita support gitu. Oke, kamu minatnya olahraga. Misalnya SOS bisa bantu, biasanya banyak kegiatan gitu, pembina staff, educator di village, Pak Adik gitu ya, sebagai VD biasanya sangat kreatif tuh bikin kegiatan-kegiatan sehingga anak merasa oke, saya punya potensi yang bisa saya tampilkan gitu. Oke, ada kegiatan yang saya senang bisa saya tunjukkan di situ. Jadi sebetulnya banyak sih yang bisa dilakukan gitu. Baik, salah satu yang bisa dilakukan untuk bisa membantu menguatkan keluarga SOS Children Villages adalah dengan mensupport keluarga masing-masing sesuai dengan potensinya, sehingga ketika mensupport mereka akan menjadi lebih percaya diri, lebih tangguh lagi, lebih bangkit lagi dari dampak pandemi. Terakhir Mbak, bagaimana pendapat Mbak Amira tentang program ini dalam upaya memberikan manfaat bagi anak-anak dan keluarga di SOS Children Villages? Oke. Saya pribadi senang banget ya dengan ini gitu, karena aku melihat dalam program ini banyak sekali yang disasar kayak tadi. Oke, anak-anak bisa bangkit dengan menunjukkan potensinya, itu sangat disupport gitu. Yang misalnya aku melihat kemarin anak-anak yang misalnya lagi senang mengutak-atik gadget gitu ya, mereka punya kesempatan untuk meningkatkan skill digital literacy mereka, kemudian anak-anak juga dapat dukungan kesehatan mental, sehingga ketika anak-anak memang butuh dukungan psikologis yang tidak hanya dampingan awal gitu ya, tidak hanya pertolongan pertama sifatnya, kita bisa tenang karena sudah tahu oke,
ada nih channelnya, alurnya kemana gitu. Jadi saya pribadi berharap sekali gitu ya program ini bisa terus berkelanjutan karena tentunya masih sangat dibutuhkan oleh anak-anak dan mudah-mudahan bisa umur panjang juga gitu ya. Amin. Baik, terima kasih banyak Mbak Amira. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, pandemi ini memang memberikan dampak yang besar. Tadi kita sudah bersama-sama berbincang dengan Mbak Amira bagaimana pandemi ini memberikan dampak psikologis. Tetapi dampak yang lainnya bisa dampak ekonomi dan dampak pengasuhan. Ada banyak dampak yang bisa dialami oleh mereka yang kehilangan, termasuk kehilangan orang tua. Namun bersyukur karena masih ada hati orang-orang yang terbeban untuk ikut merawat dan juga mengasuh khususnya anak-anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19. Salah satunya adalah Mbak Mona Ratuliu, seorang public figure, dan kita akan sharing dengan Mbak Mona Ratuliu. Bagaimana kemudian Mbak Mona ini bisa tergerak dalam campaign bersama untuk anak yang diinisiasi oleh SOS Children's Villages Indonesia, Mbak. Apa nih yang membuat Mbak Mona akhirnya tergerak untuk ikut ambil bagian di sini, Mbak? Iya, Mbak Tia, tentu aja ya. Mungkin yang pertama karena memang kalau di agama aku memang anak yang ditinggal orang tuanya tuh punya posisi yang sangat spesial gitu ya. Kita di-encourage untuk mendahulukan gitu ya kepentingan mereka. Satu itu, kedua apalagi pada saat pandemi kemarin aku juga punya pengalaman akhirnya mengasuh ponakan yang ditinggal meninggal dunia ibunya yang terkena COVID waktu itu. Jadi kan relate banget nih jadinya ya, semakin kayaknya semakin bisa merasakan gitu. Apalagi mungkin ponakanku cukup beruntung gitu ya, ada keluarga gitu yang akhirnya bersama-sama mau ikutan mengasuh gitu ya, punya tempat bernaung yang baik, punya fasilitas yang oke gitu. Tapi kan banyak juga ya anak-anak Indonesia yang tidak seberuntung itu juga gitu ya. Apalagi pandemi ini adalah situasi yang luar biasa dahsyatnya ya. Mungkin ada anak yang ditinggal orang tua sementara keluarganya yang yang mestinya mendukung juga terdampak pandemi gitu kan ya. Situasinya kan beragam sekali nih di saat pandemi ini gitu. Kemudian ketika aku melihat SOS Children's Village ini, wah luar biasa ya, ada fasilitasnya luar biasa, kemudian lingkungannya juga oke banget gitu ya, yang support juga banyak sekali gitu ya. Makanya dari situ tuh aku merasa wah ternyata bisa ya anak-anak Indonesia tuh bisa dapat fasilitas yang oke walaupun ditinggal sama orang tuanya gitu. Aku juga dapat cerita banyak sekali ya di balik kisah SOS Children's Village ini yang membuat aku jadi semakin jatuh cinta banget nih sama program ini gitu ya, karena merasa lumayan lega gitu ya, banyak anak Indonesia yang ternyata bisa hidup dengan baik walaupun ditinggal sama orang tuanya. Kurang lebih kayak gitu sih Mbak Tia. Oke, Mbak, mungkin sedikit sharing, Mbak. Bagaimana pengalaman Mbak Mona merawat dan juga mengasuh anak-anak yang kehilangan orang tua akibat COVID? Apakah ada kesulitan atau hambatan? Tentunya tidak mulus-mulus saja ya, Mbak ya. Apa kesulitan yang mungkin pernah dihadapi oleh Mbak Mona dan bagaimana Mbak Mona serta keluarga tuh bisa mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Ya, sebenarnya sih kalau kesulitan sih pasti ada ya, karena waktu itu sebenarnya aku waktu ponakanku Balin akhirnya kita putuskan untuk bawa pulang ke rumah. Waktu itu posisinya juga aku sedang punya anak berusia 1 tahun. Jadi ada 2 batita nih di rumah akhirnya, yang satu bayi, yang satu usianya umur 1 tahun. Tentunya itu tantangan ya buat kita semua sekeluarga gitu. Tapi untungnya aku punya support system yang luar biasa gitu ya, suami yang memang juga sangat mendukung, bukan cuma mendukung tapi ikut membantu. Belum lagi anak-anak, kebetulan anak-anakku waktu itu banyak usianya besar-besar ya, ada yang umur 10 tahun, ada yang 13 tahun, ada yang 19 tahun. Jadi kita sama-sama nih merawat si 2 bayi ini gitu ya, termasuk Balin ponakanku yang ditinggal ibunya COVID. Jadi ya support system sih yang akhirnya meringankan gitu ya, meringankan semuanya gitu. Makanya aku akhirnya jadi menyadari wah pasti keluarga Indonesia gitu ya yang mungkin punya situasi yang sama kayak aku, situasinya bisa jadi beragam kan ya gitu, tantangannya juga bisa jadi beragam gitu, nggak mudah memang karena kan misalnya hadirnya Balin gitu ya, ponakanku yang akhirnya ibunya meninggal COVID ini kan sebenarnya tidak pernah direncanakan. Itu sih sebenarnya tantangannya gitu ya, bagaimana mengajak bicara anak-anak di rumah gitu kalau ada situasi yang mengejutkan gitu terjadi. Kalau misalnya anak-anak ini punya adik lagi, itu kan ada
ada ada proses gitu yang panjang ya, dari aku hamil 9 bulan itu mempersiapkan, mereka juga siap-siapnya lama. Tapi kejadian ini kan betul-betul sangat tiba-tiba gitu ya, dalam waktu hitungan hari gitu kita akhirnya harus mengambil keputusan ada seorang bayi yang mau kita asuh bersama gitu. Pastinya tantangan, apalagi waktu itu anak-anak semuanya sekolahnya online ya. Sekolahnya online di rumah, sementara ada 2 bayi nih yang merdu banget saut-sautan setiap hari gitu. Ada aja sih kalau tantangannya, tapi alhamdulillah kita semua menyambut situasi ini sebagai berkah. Aku melihat juga anak-anak sangat mendukung. Baik, hambatannya ada, tapi karena ada support system dari keluarga yang membuat hambatan itu jadi terasa lebih mudah gitu ya, Mbak Mona. Betul banget, betul sekali. Mbak, ini pertanyaan terakhir berkaitan dengan support system. Menurut Mbak Mona sendiri, sejauh mana sih kemudian peran keluarga ini, terutama orang tua ya, menjadi sangat penting dalam pola pengasuhan anak? Oh, peran keluarga luar biasa pentingnya. Makanya aku menyambut sekali nih SOS Children Village yang punya fasilitas luar biasa sebagai keluarga pengganti buat anak-anak, karena kan bagaimana pola asuh didik yang diterapkan kepada si anak, kisah yang dibangun dari si anak kecil sampai dengan dewasa itu kan membentuk satu kepribadian anak ya gitu. Bagaimana kepribadiannya positif gitu ya, kemudian bisa bermanfaat buat diri sendiri, bisa bermanfaat buat lingkungan, bisa tumbuh dengan bahagia, itu kan betul-betul ada dalam proses kehidupan yang dimana tuh sebagian besarnya itu kontribusinya orang tua pastinya sangat berperan gitu. Makanya aku melihat SOS ini, Children Village ini betul-betul punya lingkungan yang baik gitu ya, disupport oleh yang mendukung juga luar biasa gitu ya. Aku lihat juga ada psikolog juga gitu ya, ada banyak sekali yang berperan di sana gitu. Makanya aku senang banget dan sangat mendukung gitu, akhirnya ada anak-anak Indonesia bisa tumbuh maksimal gitu di lingkungan yang baik. Baik, terima kasih banyak Mbak Mona. Tadi sama-sama, terima kasih. Luar biasa. Tadi disampaikan peran keluarga begitu penting ya, terutama orang tua, karena dengan pengasuhan keluarga yang baik, maka nanti akan menumbuh kembangkan anak-anak yang juga berkarakter yang baik. Baik, dari Mbak Mona kita akan menuju ke Pak Tatang. Pak Tatang, bagaimana kemudian SOS Children Village ini merespon dampak pandemi yang dialami oleh keluarga Indonesia? Nah, berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan SOS, apa saja kemudian hal yang dibutuhkan oleh para keluarga yang terdampak pandemi ini bisa bangkit secara finansial maupun mental, Pak Tatang? Baik, Pak Tatang mungkin bisa di-unmute terlebih dahulu, Pak. Ya, terima kasih. Dari tadi masalah di gadget saya emang gaptep ya. Sebentar, tadi pertanyaannya di mana ya? Baik, Pak. Bagaimana kemudian SOS ini merespon dampak pandemi yang dialami oleh keluarga Indonesia, dan dari hasil asesmen yang dilakukan SOS, apa saja hal yang dibutuhkan oleh para keluarga yang terdampak pandemi agar bisa bangkit secara finansial ataupun mental? Bagaimana, Pak? Ya. Sebetulnya tadi udah banyak diceritakan sama Kak Amira ya, sama Pak Agung juga, sama semuanya narasumber ya. Mungkin saya akan lebih ke arah umum ya yang dilakukan sama SOS. Jadi saat kita langsung terjun menganalisa apa yang terjadi di Semarang yang tadi Pak Agung sampaikan, ya. Di saat yang sama juga kita menganalisa bahwa kita punya keluarga dampingan sebanyak 1.830-an ya di seluruh Indonesia. Dan ini langsung terdampak dengan situasi pandemi ini. Analisa kita menunjukkan bahwa dampak langsung itu di keluarga-keluarga dampak langsung itu di keluarga, terutama untuk ibu dan anak di dalam keluarga yang kita dampingi. Lalu ekonomi, itu jelas sekali ekonomi, penerimaan pendapatan itu berkurang. Pada saat itu keterbatasan lapangan pekerjaan dan para pencari nafkah itu sangat sulit untuk mendapatkan pendapatannya. Lalu banyak lagi di area kesehatan, bahkan juga kesehatan di keluarga kita analisa juga mendapatkan kesulitan untuk mengakses layanan yang sebenarnya pada hari-hari sebelumnya itu tidak ada masalah. Mungkin itu
yang bisa saya sampaikan. Kak, siapa yang lupa saya. Baik Pak Tatang. Kemudian adakah program atau upaya lain yang mungkin sedang Bapak atau tim SOS realisasikan untuk upaya membantu keluarga Indonesia bangkit dari pandemi, Pak? Ya, secara langsung mungkin pada tahun 2020 kita punya program income generating, itu strategi kita melakukannya apa ya istilahnya dana bergulir ya. Kita berhasil membuat sekitar 300 keluarga di 3 lokasi, yaitu di Flores, Bali, dan Palu ya. Itu bisa membuat apa ya income generating buat mereka, sehingga pendapatan mereka bisa lebih daripada sebelumnya. Dan yang bagusnya itu ini apa? Karena ini dana bergulir, mereka tidak begitu saja dihibahkan uangnya seperti itu, tapi mereka mengembalikan uang itu untuk bisa membantu keluarga-keluarga yang lainnya. Dan ini berkelanjutan sampai hari ini, mungkin ada sekitar 200 keluarga yang kita siapkan untuk mempunyai program income generating atau usaha-usaha kecil rumah tangga di Yogyakarta dan di Medan. Selain itu juga mungkin apa ya, secara berkala tim kita yang ada di lokasi itu berkunjung atau home visit ya ke keluarga-keluarga, hanya sekedar untuk mungkin memberi pencerahan atau meringankan beban mereka, ya obrolan-obrolan sederhana yang kita sebutnya peredukasi ya, bentuk dari psychosocial support yang kita berikan kepada mereka. Dan yang lebih lebih aktual lagi, teman-teman di lapangan juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk anak yang dipusatkan di Children Center di komunitas yang ada. Begitu kan. Baik Pak Tatang, dengan program-program yang mungkin tadi disampaikan, salah satunya adalah dana bergulir, apa kemudian harapan Bapak dan tim SOS terhadap anak-anak serta keluarga Indonesia yang terdampak pandemi supaya bisa bangkit lagi, Pak? Baik, Katia. Ini sebenarnya bukan hanya bukan hanya di program ketika ada pandemi, tapi di program penguatan keluarga kita punya target yang harus kita capai itu dengan respon yang tepat ya. Program kita secara langsung, secara individual untuk bisa menyelesaikan kerentanan yang mereka hadapi di setiap keluarga. Memastikan bahwa setiap orang dewasa atau pengasuh yang merawat anak-anak, khususnya yang terdampak ya hari ini itu yang terdampak dari pandemi COVID ini, mereka mempunyai kemampuan untuk memberikan pengasuhan yang berkualitas. Dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pengasuhan, mampu mengakses semua layanan dan juga memberikan pengasuhan berkualitas. Bahkan yang paling utama mungkin hari ini, bahwa mereka itu bisa mencukupi finansial mereka untuk anak-anak mereka. Itu KPM. Baik, terima kasih Pak Tatang. Selanjutnya mungkin kita nanti akan berbincang dengan Pak Ardik, tapi saya ingin mengingatkan untuk rekan-rekan media yang sudah hadir di ruang virtual pada siang hari ini, untuk rekan-rekan media yang mungkin nanti masih ada pertanyaan dari apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber, boleh menyampaikan pertanyaannya di kolom chat dan nanti akan dibacakan di sesi Q&A dan akan langsung dijawab oleh para narasumber kita. Langsung saja kita akan menuju ke Pak Ardik. Pak Ardik, apa saja bentuk dukungan yang diberikan kepada anak-anak dan keluarga dampingan SOS, kemudian bagaimana dampak yang terlihat setelah anak-anak dan keluarga ini mendapatkan bantuan itu, Pak? Terima kasih Mbak Tea, Ibu dan Bapak sekalian. Jadi program dukungan untuk anak terdampak COVID-19 di Kota Semarang ini telah berlangsung sejak di akhir tahun 2021 yang lalu. Jadi kurang lebih hampir 9 bulan ini program berlangsung, dan memang desain awal program kami yakni tanggap darurat. Bagaimana kita merespon sesegera mungkin situasi utamanya di trauma psikologi yang dihadapi oleh anak-anak begitu. Kemudian diiringi dengan dukungan tambahan nutrisi, kemudian ada juga dukungan pendidikan, dan selain itu juga kegiatan-kegiatan lain yang utamanya dalam rangka mendukung ataupun membantu anak-anak
keluar dari situasi sulitnya begitu. Nah, selanjutnya untuk di periode 6 bulan kedua, yakni pasca bulan Juni, kami menetapkan program kerja kami yakni lebih ke arah pendidikan, utamanya bagi anak-anak yang memang sudah bersiap memasuki usia kerja. Jadi dari beberapa anak dampingan kami, kalau tadi total itu ada 31 anak dari 22 keluarga, sebagian diantaranya yakni memang sudah memasuki usia remaja dan bersiap memasuki dunia kerja. Nah, kami di beberapa bulan terakhir ini mendorong mereka untuk bisa memperoleh skill yang tentunya berguna untuk nanti mereka bersiap memasuki lapangan kerja, seperti kursus komputer, kemudian kursus menjahit, kemudian ada juga peningkatan skill seperti kesiapan mereka ketika mungkin menghadapi pemagangan, interview, menyusun CV dan seterusnya begitu. Nah, yang kami lihat sejauh ini untuk dari 9 bulan terakhir ini memang relatif anak-anak sudah mulai bisa sembuh gitu ya dari situasi traumanya, karena memang di awal itu kita intens sekali melakukan pendampingan khususnya di area psikologi, dan saat ini sudah memang relatif terlihat hasilnya, anak-anak sudah mulai baik, bisa beraktivitas seperti biasa. Yang mungkin contoh ekstrim beberapa waktu awal kita datang ke rumah anak-anak ini ketakutan menerima tamu, melihat orang lain gitu, sekarang sudah cukup welcome dan bisa berinteraksi dengan baik gitu. Kurang lebih demikian Mbak Tia. Oke, baik. Banyak hal yang kemudian disasar begitu ya Pak ya, untuk memberikan bantuan kepada anak-anak dan juga keluarga dampingan SOS. Pak, kemudian hingga hari ini mungkin bisa disampaikan sudah berapa donasi yang terkumpul dan apa harapan Bapak ke depannya dari Bapak dan juga tim SOS terhadap anak-anak serta keluarga Indonesia yang menerima bantuan dari kampanye Bersama untuk Anak. Baik, kalau detailnya mungkin nanti kami bisa dibantu oleh Bang Sumanda ya, yang untuk Bang Manda untuk bisa menyampaikan detailnya. Artinya donasi yang telah diberikan tersebut cukup banyak dan betul-betul sangat bermanfaat, bisa mendukung langkah kami dalam memberikan dukungan kepada anak-anak yang ada. Dan kami kira tadi kalau di awal Pak Agung juga men-challenge kami juga bagaimana Mas kalau semisal area program kita diperluas misal di luar Semarang atau mungkin penerima manfaatnya lebih banyak lagi, ya kami kira itu masih sangat relevan meskipun nanti situasi pandemi Covid sudah mereda, tetapi dampak yang terkini dirasakan anak-anak dari aspek mungkin psikologi sudah tidak begitu banyak terasa, tapi dari aspek dukungan untuk pendidikan mereka, kemudian keterampilan mereka menghadapi dunia kerja, kami kira masih terjadi, ya, apalagi situasi ekonomi saat ini yang memang relatif mungkin cukup sulit dialami masyarakat, sehingga saya kira sangat penting dan sangat relevan untuk program ini dapat terus dilanjutkan dengan dukungan para sahabat-sahabat yang lebih banyak, lebih luas lagi. Begitu, baik. Dukungan-dukungan pun masih terus diharapkan begitu ya, untuk bisa membantu lebih banyak lagi, lebih luas lagi, seperti harapan dari tim SOS dan juga tadi juga Pak Agung mungkin sedikit menantang begitu ya, apakah bisa ini dibuat lebih luas lagi. Nah, ini tentu saja perlu dukungan dari Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang mungkin memiliki beban begitu ya, untuk bisa ikut bersama-sama ambil bagian di SOS Hidden Villages Indonesia untuk membantu pemenuhan hak-hak anak yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih banyak Pak Ardik untuk kesempatan dan juga sharingnya. Baik para hadirin, kita semua sudah sampai pada sesi tanya jawab, dan saya ingatkan sekali lagi untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan media yang mungkin mempunyai pertanyaan, boleh untuk menyampaikan pertanyaannya di kolom chat dan akan nanti dibacakan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk, ada 2 pertanyaan yang masuk yang disampaikan ke saya. Ini pertanyaan yang pertama untuk Pak Agung. Pak, bagaimana cara Bapak meyakinkan orang-orang untuk bersama-sama membantu keluarga dan anak-anak bangkit dari pandemi? Karena dampak pandemi yang melanda kita semua kan tanpa terkecuali. Bagaimana Pak Agung? Saya kira pertanyaan yang bagus. Yang jelas kita memulai bahwa
kita melakukannya pada waktu itu dengan situasi dan saat yang sangat tepat ya, di mana emotional attachment itu masih tinggi. Tapi yang jelas yang lebih penting lagi adalah saya berkolaborasi dengan salah satu NGO yang sudah cukup lama berada di dunia dan dengan tim yang sangat hands-on di lapangan. Dan yang kedua, kalau meyakinkan mereka itu kan lebih ke para donornya ya. Duit saya itu diapain kan, ini begitu. Jadi selain kita meng-engage organisasi seperti SOS, saya juga minta adanya transparansi laporan secara periodik, baik dalam bentuk tulisan, foto, dan kadang-kadang juga video mengenai apa yang sudah dilakukan dan mereka sudah dilakukan seperti apa. Itu yang membuat confident para donor itu lebih besar ya. Jadi saya kira timing penting dengan siapa kita ini, tapi yang jelas periodic report, impact report apalagi itu sangat diperlukan oleh para donor. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Agung. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, ini sepertinya untuk Mbak Amira, karena pertanyaannya adalah, jika anak yang trauma akibat pandemi, bagaimana kemudian kita menyikapinya? Bagaimana Mbak Amira? Sepertinya ini dari sisi psikologis, begitu ya? Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Tia. Oke, kalau kita bicara trauma, ini agak harus hati-hati gitu ya, karena sebetulnya semua yang berada di village, berada di lokasi, termasuk ibu, itu harus tahu ketika misalnya anak menunjukkan tadinya sekolahnya baik-baik aja, kok udah mulai nggak mau sekolah, misalnya kayak gitu, kok mulai murung misalnya, itu skill atau pengetahuan itu semua harus punya. Tapi kalau memang ada trauma, biasanya memang kita kan tidak semua dibekali dengan keterampilan, oke, ini harus bagaimana gitu ya, sehingga harus hati-hati karena bisa jadi ketika kita menggali trauma si anak justru jadinya intrusif gitu ya, jadinya malah mengganggu, traumanya terbuka tapi kemudian tidak dibekali dengan oke, kemudian anak ini harus bagaimana. Tapi kita sebetulnya punya berbagai link gitu ya yang kita dapat benefitnya juga dari program ini sebetulnya, ketika ada anak-anak yang membutuhkan penanganan psikologis dari profesional gitu ya, harus kemana saja linknya, apa yang bisa kita lakukan, nah itu kita sudah ada gitu. Jadi paling kalau di lokasi teman-teman SOS kita bekalinya oke, bagaimana caranya melihat ketika seseorang anak perlu di-refer ke profesional gitu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Amira. Selanjutnya ini ada pertanyaan satu lagi untuk Mbak Mona. Pertanyaannya, adakah tips dan trik untuk ibu SOS dan ibu di luar sana yang menjadi ibu untuk anak dengan beragam usia seperti Mbak Mona di masa pandemi seperti ini? Apa tips and triknya supaya keluarga tetap bahagia gitu ya? Tips and triknya apa ya? Tips and triknya sih sebenarnya berusaha yang terbaik aja sih buat anak-anak gitu. Aku tahu kalau kapasitasnya terbatas, energinya terbatas. Kadang-kadang kan kita pengen bisa semuanya gitu ya, pengen ngerjain semuanya, pengen bisa semuanya gitu, pengen semuanya jadi sempurna. Kayaknya nggak mungkin ya. Kalau anaknya banyak gitu, usianya juga rupa-rupa gitu ya. Aku tapi tetap berusaha yang terbaik buat anak-anak. Anak-anak tahu kok kalau ibunya berusaha yang terbaik. Kadang-kadang nggak punya waktu loh aku buat anak-anak juga gitu. Jadi memang mau nggak mau kan fokus buat bayi-bayi ya, karena kalau meleng dikit nanti jatuh gitu, atau mungkin berantem gitu, karena udah mulai gede nih si bayi-bayi gitu. Karena fokus buat bayi-bayi kadang-kadang nggak punya waktu buat kakaknya gitu. Tapi mereka tahu kok kalau bundanya nih berusaha yang terbaik gitu buat mereka. Misalnya, Bunda aku ada PR nih, mau minta tolong. Oke, tunggu sebentar ya, nanti kita tunggu adik tidur ya, karena Bunda harus jaga ini, kalau meleng dikit nanti adiknya jatuh gitu. Nanti kalau udah tidur, Bunda bantuin Nala ya ngerjain tugas misalnya gitu. Jadi kadang-kadang memang tidak bisa sesuai apa yang kita harapkan sih, tapi anak-anak tahu kalau kita berusaha yang terbaik. Itu aja paling yang aku lakukan setiap hari. Baik, mengusahakan yang terbaik. Pastinya berusaha
berusaha mengelola emosi, berusaha mengelola energi kali ya, karena kan kita punya kapasitas yang terbatas ya sebenarnya ya. Gimana deh caranya gitu supaya istirahat cukup, walaupun nggak cukup-cukup sebenarnya, tapi diusahakan. Misalnya ada kesempatan untuk istirahat, aku istirahat sih, gitu, nggak ngoyo banget gitu. Ada kesempatan untuk bisa selonjoran, karena menurut aku bisa nge-charge energi itu jadi satu kekuatan tersendiri untuk bisa ngadepin anak-anak, karena ini kan panjang ya urusannya ya, si anak-anak ini kan juga harus dirawat terus setiap hari gitu. Jadi aku tetap harus merawat diri sih, minimal bisa istirahat yang agak sedikit banyak gitu, supaya punya energi lebih buat mereka dan punya energi sabar gitu buat mereka. Baik, mungkin ada tiga poin ya yang bisa saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Mbak Mona supaya bisa menjawab tips and trick. Mungkin yang pertama adalah tadi berusaha sebisa dan seterbaik yang kita bisa. Kemudian kedua, berkomunikasi dengan anak-anak kita untuk memberikan perhatian kepada mereka. Dan yang ketiga juga tadi adalah berusaha untuk mengelola emosi. Salah satunya adalah dengan me time juga, karena kalau ibu bahagia, keluarga juga akan bahagia, karena ibu adalah sumber energi gitu ya, ada di rumah. Kalau ibunya positif, yang lain juga akan positif. Ikutan itu yang Mbak ya, ikutan uring-uringan ya. Oke, mungkin itu ya tips and trick untuk ibu SOS dan juga ibu di luar sana yang mungkin memiliki anak dengan beragam usia di masa pandemi seperti ini. Itu tadi 3 tipsnya. Baik, tidak terasa Bapak Ibu, kita tadi sudah berbincang dengan narasumber-narasumber kita yang luar biasa sekali, juga sudah memberikan penjelasan kepada kita. Kita juga sudah masuk ke sesi Q&A, sudah bersama-sama juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kolom chat, dan tiba saatnya kita ada di penghujung acara. Namun untuk menutup webinar di kesempatan kali ini sepertinya nggak lengkap kalau kita tidak bersama-sama mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber yang sudah hadir di ruang virtual kita pada siang hari ini. Mungkin saya akan mulai dari Pak Agung terlebih dahulu. Pak Agung, mungkin ada pesan-pesan terakhir di webinar kali ini, Pak. Oke, terima kasih. Sepertinya dipanggilnya sesuai dengan abjad namanya, jadi saya nomor 1. Saya ada 2 hal yang ingin saya sharing. Kita beruntung negara Indonesia yang punya demografi bonus yang paling bagus ya di Asia. Negara-negara yang lain itu malah justru nyari jumlah penduduk yang produktif. Sedangkan Indonesia kita akan mengalami sampai tahun 2028 kalau nggak salah. Jadi masih ada waktu sekitar 6 tahun lagi. Tapi tangan anak-anak yang akan menjadi usia produktif ini sebenarnya juga ada andil dari kita semuanya. Dengan pandemi, dengan perang yang terjadi saat ini, situasi yang sangat tidak nyaman, akan berdampak dari kualitas output anak-anak yang ada. Tidak hanya di Indonesia, tapi secara global. Nah, di Indonesia sendiri dengan 6 tahun ke depan, jumlah usia produktif akan semakin bertambah, situasi juga semakin akan lebih challenging semestinya, khususnya di Indonesia dan di negara-negara Asia lainnya. Maka kita juga ikut punya andil besar untuk bagaimana kita membesarkan mereka, lingkungan, khususnya mereka yang punya keterbatasan, untuk menjadi manusia, anak-anak Indonesia yang mempunyai hak untuk tumbuh secara wajar dan mempunyai kualitas yang baik. Mereka tidak bisa sendiri. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian menyebarkan spirit ini, bahwa kesempatan besar mempunyai bonus demografi itu tidak bisa disia-siakan untuk Indonesia, khususnya anak-anak kita semuanya, untuk menjadi manusia yang tumbuh berkualitas dan juga nomor 1 mempunyai empati. Itu nomor 1. Yang kedua, solusi yang akan diperlukan dalam situasi yang semakin challenging ini, karena semestinya seperti yang Pak Jokowi sampaikan, perang tidak akan selesai dalam waktu singkat. Situasi inflasi dan segala macam itu akan terus berlanjut. Bukan berarti kita semakin mengurangi porsi kita untuk berbagi, tapi menambah porsi empati kita untuk berbagi. Saya minta tolong untuk di-share semua ini ke teman-teman, anak-anak semuanya, bahwa negara di dunia ini lebih banyak tidak hanya memerlukan orang pintar, tapi orang yang mempunyai empati.
Itu closing dari saya. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Selamat pagi. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Agung untuk closing statement-nya. Kemudian kita akan menuju ke Mbak Amira. Apakah ada closing statement untuk rekan-rekan yang sudah hadir pada siang hari ini? Saya persilakan Mbak Amira. Terima kasih Mbak Tia. Setuju gitu ya dengan Pak Agung bahwa yang diperlukan saat ini dari kita orang dewasa gitu, yang perlu kita ajarkan ke anak-anak juga adalah empati gitu. Memang selama 2 tahun terakhir banyak tantangan yang kita hadapi ya sebagai bagian dari masyarakat, menjalani pandemi dengan tantangan yang luar biasa. Mungkin tantangan yang menanti juga masih ada, tapi juga banyak kabar-kabar baik gitu ya, banyak hal-hal positif yang kita dengar selama 2 tahun terakhir. Salah satunya kita tahu bahwa ternyata Indonesia punya orang-orang yang semangat membantunya luar biasa, semangat menolongnya luar biasa, sehingga aku rasa juga empatinya luar biasa gitu. Dan anak-anak ini akan tumbuh, insya Allah akan tumbuh menjadi yang sekarang nih, kita orang dewasa yang sekarang yang berusaha memperlihatkan empati gitu ya, berusaha memberikan yang terbaik tadi kalau kata Mbak Mona gitu ya, menjadi ibu yang berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, tapi memang untuk saat ini anak-anak belum bisa sendiri karena suaranya masih diwakili dengan orang tuanya gitu, dengan kita orang dewasa. Makanya sama seperti tagline gitu ya, kita harus bersama-sama dengan anak memberikan dukungan apapun yang kita bisa untuk mereka supaya anak ini tumbuh menjadi versi terbaik dari diri mereka masing-masing. Terima kasih Mbak Tia. Baik, terima kasih Mbak Amira. Selanjutnya mungkin closing statement dari Mbak Mona. Kami persilakan Mbak. Ya, setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agung dan juga Mbak Amira ya, bahwa kita jangan berpangku tangan ya, apa yang kita bisa kita lakukan gitu ya, karena nih sudah ada fasilitas yang luar biasa gitu. Menurut saya kita perlu support ya apapun yang kita bisa gitu. Saya juga mau mengajak teman-teman semua yang hadir di sini dan juga mungkin teman-teman yang bisa menyampaikan kepada yang lainnya untuk sama-sama mengajak sahabat untuk mendampingi dan bergerak dalam bersama untuk anak ini dengan berdonasi juga gitu ya. Saya support sekali, mudah-mudahan kita semua support supaya lebih banyak anak yang beruntung yang bisa tumbuh dengan bahagia seperti Mbak Amira bilang tadi, bisa tumbuh menjadi versi terbaik dirinya gitu. Dengan support kita pastinya bersama-sama. Baik, terima kasih Mbak Mona. Kemudian dari Pak Tatang, saya persilahkan untuk closing statement bagi rekan-rekan yang hadir saat ini. Baik, Kaita, terima kasih. Dari saya, mungkin saya berharap semua pihak dapat mendukung atau membantu keluarga-keluarga yang dikatakan rentan agar mereka mampu mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar anak mereka, sehingga anak-anak mereka dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal. Begitu katanya. Baik, terima kasih Pak Tatang. Tentunya memang support itu begitu penting ya, support dari Bapak Ibu sekalian untuk mendukung pemenuhan hak-hak anak yang ada di Indonesia. Terakhir, Pak Ardik, kami persilakan untuk closing statement-nya. Baik, Pak Ardik, apakah masih bergabung? Oke. Halo, Pak Ardik, kami persilakan. Baik, menandai 50 tahun SOS Student Village Indonesia, kami kira PR yang masih cukup besar menjadi tanggung jawab kita bersama, yakni masih banyak anak-anak yang memang harus perlu kita penuhi hak-haknya. Tantangan-tantangan besar tadi yang perlu disampaikan oleh narasumber sebelumnya bukan menjadi pengurang semangat kita, tapi betul-betul memacu kita bersama-sama, kami di SOS dan tentunya dengan Bapak Ibu yang hadir ini untuk bisa bersama-sama terus bergerak memberikan hak-hak bagi anak-anak di Indonesia. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Ardik, dan sekali lagi terima kasih untuk closing statement dari para narasumber yang luar biasa inspiratif, yang terus juga mengingatkan kita bahwa dukungan kita semua sangat dibutuhkan untuk anak-anak di Indonesia, terutama untuk mereka yang kehilangan pengasuhan orang tua, dan seperti yang disampaikan oleh Pak Agung tadi, empati kita harus diperbesar untuk bisa membantu mereka. Dan sebelum kita akan melanjutkan acara, mari kita mengambil foto bersama. Kami persilakan untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan untuk bisa menyalakan kameranya masing-masing. Kita akan mengabadikan momen ini, mengabadikan momen webinar bersama untuk anak pada siang hari ini. Kami persilakan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian untuk bisa menyalakan kamera masing-masing. Kita akan berfoto bersama-sama. Oke, baik. Sepertinya sudah mulai banyak yang... Oke, tunggu. Baik. Baik, saya hitung, mungkin teman-teman dari SOS boleh membantu untuk meng-capture layar kita pada siang hari ini. Saya hitung dari 3. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Ini kayaknya kita boleh gaya Sarangheyo ya, bahwa kita akan menebarkan cinta pada anak-anak di Indonesia. 3, 2, 1. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang sudah hadir di ruang virtual kita pada siang hari ini. Tidak terasa sudah 1 jam lebih kita bersama-sama. Terima kasih untuk kehadiran para hadirin, sponsor anak, sahabat SOS, rekan-rekan media, dan juga keluarga SOS yang telah mengikuti kegiatan ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari jadi yang ke-50 kepada SOS Hidden Villages di Indonesia. Tentunya SOS tidak dapat berjalan sejauh ini tanpa bantuan dan donatur dari para sahabat, media, dan keluarga SOS yang selama ini terus mendampingi. Dan terus berharap bahwa persaudaraan serta kontribusi kita dapat terus berlanjut untuk kita bersama-sama memperjuangkan hak-hak anak di Indonesia. Sahabat sekalian juga masih bisa berbagi kebaikan melalui desaanaksos.com/bantu untuk anak. Sekali lagi ya, desaanaksos.com/bantu untuk anak. Karena dukungan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sangat berarti bagi mereka demi menggapai masa depan yang cerah. Akhir kata, kita akan segera menutup acara pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga salah-salah kata dalam memandu webinar pada siang hari ini. Dan sampai jumpa di acara SOS Hidden Villages Indonesia berikutnya. Saya Dorothea Ayu pamit undur diri. Sampai jumpa. Selamat siang. Terima kasih.